sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan satu dalam Roh-Mu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Kidung Agung pasalnya yang ke-6 ayat 13b sampai dengan pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perang? Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Pusarmu seperti cawan yang bulat yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu tumbunan gandum berpagar bunga-bunga bakung. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di Hesbon. Dekat pintu gerbang Bat-Rabim, hidungmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsyik. Kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung, seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku aku, kepada aku gairahnya tertuju. Mari kekasihku, kita pergi ke padang bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya. Apakah pohon-pohon delima sudah berbunga? Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Semerbak bau buah dudaim, dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar. Karena tak ada orang yang akan menghina aku. Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum air buah delimaku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem. Mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Kidung Agung pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Dan saya memberikan tema bagi kita semua, pujian yang tulus. Sekali lagi, pujian
yang tulus. Bapak Ibu saudara terkasih, jika kita memperhatikan ayat firman Tuhan yang boleh kita baca tadi, inilah suatu ucapan yang boleh disampaikan seorang suami kepada istrinya, di mana kita melihat bagaimana sepasang suami istri mulai kembali membangun keintiman mereka, yaitu dimulai dengan pujian tulus sang suami yang diberikan kepada istrinya lewat keindahan yang boleh dilihat oleh sang suami daripada sang istri. Sehingga kita mulai memperhatikan bahwa pujian yang sangat tulus akan membangkitkan hubungan yang semakin intim antara suami dan istri. Makanya sering kita melihat Bapak Ibu saudara terkasih, banyak keluarga yang mengalami hubungan keretakan karena kurangnya pujian dari suami, bahkan sebaliknya. Sehingga keharmonisan di tengah-tengah keluarga perlu dipupuk. Dan itu adalah tugas tanggung jawab seorang suami yang boleh senantiasa memperhatikan kebutuhan sang istri. Kita melihat bagaimana mempelai laki-laki dalam pembacaan yang boleh kita renungkan pagi hari ini. Dia boleh memuji kekasihnya dengan pujian yang begitu luar biasa. Dia memberikan perumpamaan yang boleh menyenangkan hati ketika istrinya boleh mendengar pujian tersebut. Sehingga firman Tuhan hari ini dengan penuh cinta kasih mengajarkan kepada kita bahwa pujian umum merupakan upaya sang suami untuk kembali mendekatkan diri kepada istrinya. Dan pada perikop ini kita boleh melihat bagaimana pujian ini meningkat menjadi rayuan untuk memadu kasih antara sang suami dan istri. Sehingga kita memperhatikan ada tahapan-tahapan yang secara perlahan boleh disampaikan oleh sang suami tanpa terburu-buru agar pasangannya dapat menyambut pujian yang boleh disampaikan oleh sang suami. Sehingga hari ini kita sebagai sang suami boleh diingatkan kembali, kalau bukan kita yang memuji kecantikan istri kita, siapa lagi yang berhak dan pantas untuk boleh melakukan itu. Oleh karena itu, mari sebagai sang suami jangan pernah melalaikan tugas kita. Jangan pernah membiarkan istri kita merasa sedih karena apa yang boleh kita lakukan. Pujian yang tulus yang boleh kita berikan itu bukan mengurangi martabat kita, malah itu akan menunjukkan bahwa kita adalah seorang lelaki yang sejati, yang tidak pernah membiarkan bahkan menelantarkan kekasih kita. Namun sebagai suami yang bertanggung jawab, yang memiliki cinta yang tulus, mari kita buktikan bahwa kita telah hidup di dalam kebenaran kasih Kristus, dan kita boleh menerapkan itu di tengah keluarga kita, sehingga kekasih kita pun tidak kekurangan cinta daripada kita. Demikian kita menjadi kepala keluarga yang boleh panutan bagi istri kita, dan lewat itu juga mereka boleh hidup di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu saudara terkasih, jangan kita hanya memandang istri kita sebagai pemuas kebutuhan kedagingan kita, melainkan mari kita puaskan istri kita lewat pujian yang tulus, dan lewat itu dia boleh semakin mengasihi bahkan menyayangi kita. Karena pujian yang tulus akan membangun hubungan yang semakin harmonis. Namun ketika kebohongan
boleh menguasai kehidupan kita, maka itu akan menghasilkan kehancuran di antara hubungan sang suami dan istri, sehingga banyak kita melihat perceraian terjadi. Sekalipun di awal pernikahan, ketika para hamba Tuhan mempertanyakan, bahkan melakukan bimbingan pernikahan, dengan tulus mereka menyampaikan bahwa mereka saling mencintai. Namun perkataan tulus itu hanyalah suatu bungkus dari kebohongan. Oleh karena itu, mari kita bungkus hubungan, bahkan keluarga kita di dalam pujian, bahkan kasih yang tulus. Sehingga itu boleh menjadikan keluarga kita semakin harmonis. Karena pujian yang tulus akan membawakan keharmonisan di tengah-tengah rumah tangga kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, berbicara tentang pujian yang tulus yang boleh disampaikan seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Bapa yang baik, ajarkan kami sebagai suami-suami boleh mengasihi istri kami. Sekalipun Bapak kami boleh melihat kekurangan dalam diri mereka, tapi ajar kami sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, boleh memandang istri kami sebagai orang yang kami kasihi, bukan hanya sebagai pemuas kedagingan kami, namun sebagai pasangan hidup yang saling memenuhi, sebagai pasangan hidup yang saling melengkapi di tengah-tengah rumah tangga kami. Ya, kiranya lewat pujian yang tulus yang boleh keluar daripada mulut bibir setiap para suami, boleh membangkitkan cinta yang mendalam di tengah-tengah istri-istri kami. Dan lewat itu hubungan rumah tangga kami semakin baik dan boleh semakin diberkati Tuhan dan menjadi keluarga yang harmonis, yang senantiasa diberkati Tuhan dan yang senantiasa memuliakan Tuhan Allah. Terpuji termulia nama Bapa. Kami berdoa dan renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.